Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil dari review jurnal PKTI. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Rafi Pratama, NPM 32, lalu ada Pradita, NPM 43, Indi, NPM 81, dan Atalah, NPM 99. Oke, lanjut. Untuk langsung saja ke review jurnal yang pertama, yaitu analisis kinerja sistem informasi dengan metode end user computing satisfaction untuk studi kasusnya pada PT PLN Langsa. Jurnalnya dari jurnal optimalisasi volume kedua nomor 3, halaman 217 sampai dengan 222. Tahunnya 2016, penulisnya Roy Sari Milda Siregar. Untuk tanggal jurnalnya tidak ada keterangannya. Untuk reviewernya saya sendiri, Muhammad Rafi Pratama. Lanjut, untuk bagian masalahnya, yaitu PT PLN saat ini sudah menerapkan sistem informasi yang terpadu dan berbasis web yang dapat diakses kapan dan dimanapun oleh PLN tingkat daerah maupun pusat. Nah, oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang baru tentunya menghasilkan berbagai macam respon yang sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, penilaian kematangan pengelolaan teknologi informasi diperlukan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana teknologi yang diterapkan PT PLN mampu diserap dengan baik oleh pengguna serta memperoleh suatu gambaran tentang pendapat dan keinginan pengguna terhadap pengembangan sistem di kemudian hari. Metode yang digunakan yaitu end user computing satisfaction. Untuk hasilnya, variabel content dan satisfaction merupakan variabel yang paling tinggi tingkat kepuasannya, yaitu di angka 75%. Variabel accuracy berada pada urutan kedua yang paling tinggi tingkat kepuasannya dengan nilai 72,6%. Dilanjutkan dengan nilai tingkat kepuasan variabel format dan ease of use berbeda tipis, yaitu 71,5 dan 71,4. Sedangkan variabel timeliness merupakan variabel dengan nilai tingkat kepuasan yang paling rendah dengan persentase di angka 70,5%. Kesimpulannya, yang pertama, pada tiap item pengukuran, tingkat kepuasan yang paling tinggi adalah terhadap konten sistem informasi, yaitu sebesar 75%, akurasi sebesar 72,6%, format 71,5%, ease of use 71,4%, dan yang paling rendah terhadap timeliness yaitu 70,5%. Dari hasil ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepuasan, memberi konten yang lebih variatif, accuracy yang lebih tinggi, format yang lebih menarik, dan ease of use yang lebih mudah diaplikasikan, dan aktualitas atau timeliness yang lebih tinggi. Ada juga secara keseluruhan sistem bagi staf atau karyawan, level ini memiliki tingkat kepuasan rendah sebesar 25,6%, kepuasan sedang sebesar 56,64%, dan kepuasan tinggi sebesar 18%. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem informasi sebesar 72,9% dari hasil yang diharapkan oleh pengguna. Dari hasil tersebut, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan frekuensi pelatihan kepada karyawan dalam bidang teknologi informasi, khususnya demi meningkatkan kemudahan penggunaan atau aplikasi sistem informasi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihan dari paper ini itu menjelaskan secara detail metode yang digunakan, sedangkan untuk kekurangannya, hasil penelitian digabungkan dengan metode penelitian yang membuat pembaca jurnal jadi kebingungan. Selain itu, penulis tidak menampilkan perhitungan dari metodenya, hanya memberikan hasil akhirnya saja. Lanjut, jurnal yang kedua, ada pengukuran kinerja layanan sistem informasi dengan pendekatan end user satisfaction dari jurnal Proceeding Konferensi Nasional Indonesia, halaman 15-24, di tahun 2009, penulisnya Riani Lubis, tanggalnya tidak ada keterangan, reviewernya masih saya sendiri. Masalahnya, suatu organisasi berharap dengan penerapan sistem informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya, maka
produktivitas organisasi tersebut akan meningkat. Akan tetapi, hal tersebut baru akan terwujud jika organisasi itu memperhatikan kualitas SI yang telah diterapkannya. Nah, tujuannya ini apa? Yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan end user yang juga merupakan tingkat kinerja layanan sistem informasi. Metode yang digunakan yaitu serve qual dan end user satisfaction. Hasilnya, hasil pengukuran tingkat kepuasan end user SI di RS yang menjadi objek pengamatan menunjukkan angka negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja layanan SI masih rendah dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerjanya, yang berarti meningkatkan kualitas layanan SI. Simpulannya, end user SI belum merasa puas dengan SI yang diperolehnya saat ini. Untuk kelebihannya, analisis pengukurannya dituliskan dengan detail, sedangkan kekurangannya tidak menampilkan perhitungan responden kuesioner, hanya rumusnya saja. Untuk review selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, untuk review jurnal ketiga ini judulnya sendiri adalah pengukuran kepuasan pengguna situs web dengan metode End User Computing Certification atau disingkat sebagai EUCS. Untuk jurnalnya sendiri, ini dari jurnal sistem informasi, volume dan halaman volume nomor 2, nomor 1, halaman 1 sampai 8. Tahunnya sendiri 2018. Untuk penulisnya sendiri Ahmad Fitriansyah dan Ibnu Haris. Tanggalnya sendiri tidak ada keterangan. Untuk reviewnya saya sendiri Atala Rafiq Cahyono. Mungkin bisa di next. Ini untuk masalahnya sendiri, untuk permasalahannya sendiri pada saat responden seperti dosen, mahasiswa, dan staf terdapat nilai kepuasan pada website tersebut yang menghasilkan nilai 3 atau netral, yang berarti menurut persepsi responden secara umum menganggap situs web universal belum cukup memuaskan bagi pengguna. Untuk tujuannya sendiri untuk mengetahui tingkat kepuasan end user computing certification yang digunakan pada website Universitas Universal. Untuk metodenya sendiri, End User Computing Certification atau EUCS, hasilnya adalah hasil pengukuran terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan pengguna berada dinilai rata-rata 2,64 yang berada di level 3 yaitu netral. Artinya, menurut persepsi responden secara umum situs web Universitas Universal belum bisa dikatakan memuaskan namun juga tidak mengecewakan. Next. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, pada jurnal ini website Universitas Universal perlu adanya peningkatan website agar lebih memuaskan dan lebih menarik untuk digunakan oleh para pengguna. Kelebihan dari jurnalnya sendiri, jurnal ini sudah sangat bagus dan mudah untuk dipahami materinya dan sudah dijelaskan semua. Kekurangannya sendiri tidak ditemukan kekurangan dalam paper ini. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk jurnal keempat, judulnya yaitu Analisis Kepuasan Pengguna Mobile eHealth berdasarkan metode End User Computing Satisfaction dengan studi kasus di 5 puskesmas di kota Surabaya. Diambil dari Jurnal Kesehatan dan volume 11 nomor 3 dan halaman 395 sampai 403 pada tahun 2020, dan penulisnya yaitu Fitri Azahra, Jessica Aprilia Putri Adian, dan Wasis Budiarto pada tanggal 26 November 2020 dengan reviewer saya sendiri Pradita Ramadhani Putri. Oke. Nah, masalah yang diangkat pada jurnal ini yaitu bertambahnya masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan menyebabkan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien sehingga terjadi antrian yang panjang di loket pendaftaran, termasuk di Puskesmas Kota Surabaya. Antrian yang panjang menyebabkan pasien merasa tidak nyaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Akibatnya akan berdampak pada kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Tujuannya untuk melakukan analisis dan mengetahui kepuasan pengguna mobile eHealth di Kota Surabaya berdasarkan metode EUCS. Dan metode yang digunakan yaitu End User Computing Satisfaction. Oke, next. Hasil pada jurnal ini yaitu
terdapat 5 variabel yang digunakan, yaitu ada konten, yang dimana variabel tersebut meninjau isi dari sebuah sistem. Untuk akurasi, yaitu variabel untuk meninjau sisi keakuratan sistem dalam menerima input dan mengolah menjadi informasi. Dan yang ketiga yaitu variabel format sebagai meninjau sisi tampilan, estetika, dan antarmuka sistem. Dan yang keempat yaitu variabel ease of use yang meninjau sisi kemudahan pengoperasian sistem. Dan yang terakhir yaitu variabel timeliness, yang dimana variabel tersebut sebagai meninjau sisi ketepatan waktu suatu sistem dalam menyajikan data dan informasi. Nah, berdasarkan data pengukuran tersebut, variabel timeliness ini memiliki gap paling besar daripada variabel lainnya yang digunakan dalam metode EUX ini, yaitu sebesar 0,6. Dan gap pada penelitian ini yaitu adanya sebuah kesenjangan yang terjadi antara harapan pengguna aplikasi mobile e-health terhadap hal yang dirasakan pada kenyataan yang didapat. Nah, pada variabel timeliness ini terdapat 2 indikator, yaitu rentang waktu pasien yang singkat saat mendapatkan nomor antrian dan saat menunggu waktu panggilan berdasarkan nomor antrian. Oke, next. Nah, simpulan yang didapatkan yaitu dapat diketahui bahwa pengguna aplikasi mobile e-health puas dengan aplikasi tersebut. Namun masih ada gap yang terbesar itu terdapat pada variabel timeliness. Nah, untuk mengurangi gap tersebut diperlukan peningkatan kepuasan melalui penguatan sistem secara keseluruhan agar harapan responden tercapai. Nah, adapun harapan untuk puskesmas yaitu dapat membuka pelayanan di poli dengan tepat waktu, dan untuk Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu harapannya yaitu melakukan evaluasi secara berkala terkait sistem secara keseluruhan. Selain itu, dapat dilakukan promosi kepada masyarakat agar lebih terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk kelebihan jurnal ini yaitu menurut saya pembahasan jurnal ini sangat runtut dan mudah dipahami oleh pembaca karena penjelasannya menggunakan kalimat yang padat dan jelas. Nah, sedangkan untuk kekurangannya yaitu adanya penggunaan kata yang kurang baku seperti kata antrean yang seharusnya menggunakan kata antrian. Oke, sekian review dari saya. Dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi ini adalah review jurnal kelima dengan judul analisis kepuasan pengguna e-learning menggunakan metode End User Computing Satisfaction dengan di Jurnal Konferensi Nasional Sistem dan Informatika tahun 2017, halaman 558 sampai 562 dan tahun 2017 dengan penulis I Gusti Ngurah Satria Wijaya dan Iwayan Kayun Swastika. Tanggal 10 Agustus 2017, reviewernya adalah saya sendiri, Indi Milenio Dia Sutanto. Nah, untuk masalahnya sendiri adalah analisa kepuasan pengguna dalam penggunaan sistem e-learning yang sampai saat ini belum dilakukan suatu penilaian terhadap kepuasan pengguna sistem tersebut. Padahal penilaian kepuasan pengguna merupakan sistem tersebut merupakan suatu hasil dan penilaian keberhasilan dari website tersebut. Tujuannya adalah untuk mengukur kepuasan pengguna yang dalam hal ini adalah mahasiswa sebagai pengguna sistem yang dapat menilai kepuasan terhadap sistem. Kemudian untuk metodenya sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengukur kepuasannya di jurnal ini adalah End User Computing Satisfaction atau EUCS. Nah, jadi hasilnya sendiri berdasarkan evaluasi kelima indikator pada EKRS Tikom Bali dapat disimpulkan bahwa kelima indikator merupakan indikator kepuasan mahasiswa dalam penggunaan aplikasi e-learning. Yang kedua, sesuai dengan hasil evaluasi, didapatkan bahwa nilai evaluasi kelima indikator ini melebihi 3, yang dalam hal ini itu menunjukkan secara keseluruhan bahwa mahasiswa cukup puas dengan aplikasi e-learning yang terdapat pada Tikom Bali. Dari hasil evaluasi kelima indikator, nilai kepuasan tertinggi pada indikator konten atau isi, sehingga dapat disimpulkan dari segi konten aplikasi e-learning ini itu cukup lengkap bagi mahasiswa. Sedangkan untuk kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning adalah isi, akurasi, bentuk, kemudahan, pemakaian, dan ketepatan waktu.
Berdasarkan hasil evaluasi, nilai hasil evaluasi isi adalah 3,8425, akurasi adalah 3,825, bentuk adalah 3,703, kemudahan pemakaian adalah 3,600, dan ketepatan waktu adalah 3,709. Sesuai dengan hasil evaluasi, didapatkan bahwa nilai evaluasi kelima indikator juga melebihi 3, yang hal ini menunjukkan secara keseluruhan mahasiswa itu cukup puas dengan aplikasi learning yang ada di Istiqom Bali. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah menampilkan hasil penelitian secara detail namun dengan ringkas. Dengan kekurangannya sendiri, terdapat beberapa kata yang salah tulis yang membuat pembaca agak kesulitan memahami maksud dari penulis. Next. Nah, selanjutnya adalah review jurnal 6. Ya, dengan judul Analysis of End User Satisfaction of Zoom Application for Online Lectures. Dengan jurnal Third East Indonesia Conference on Computer and Information Technology atau ACONKIT. Halaman 348 sampai 353 di tahun 2021 dengan penulis Firman Wijaya, Siti Alfi Solihatin, dan Imam Tahyudin pada tanggal 9 sampai 11 April 2021 dengan reviewer seluruh anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk masalah yang diangkat pada jurnal ini, yaitu di era pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dengan bantuan video conference, salah satunya itu Zoom. Namun para siswa tidak hanya menggunakan Zoom, ada juga yang menggunakan Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain. Nah, tujuan Zoom ini sendiri berguna untuk membantu meeting atau rapat secara online dan pembelajaran secara online. Apalagi pada saat pandemi COVID seperti ini yang diharuskan untuk di rumah apabila tidak urgent. Nah, metode yang digunakan yaitu End User Computing Satisfaction dan Unified Theory of Latence and Use of Technology atau UTAUT. Selanjutnya untuk hasilnya sendiri adalah metode UTAUT lebih baik daripada metode EUCS karena semua variabel berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan memiliki rata-rata kepuasan yang lebih tinggi yaitu 81,56%. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian yang menggunakan metode UTAUT ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap kepuasan siswa saat menggunakan Zoom. Sedangkan saat diuji dengan metode EUCS menunjukkan hasil bahwa terdapat 2 variabel yang berpengaruh dan ada 3 variabel yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan siswa. Oleh karena itu, metode UTAUT lebih baik daripada metode EUCS berdasarkan 3 parameter yaitu sejumlah variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, rata-rata persentase kepuasan, dan nilai R-square. Oke, terakhir untuk kelebihan analisis pengukuran ditulis dengan detail. Untuk kekurangannya tidak ditemukan kekurangan dalam paper ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.